Oke guys, balik lagi di Shanting Beras Channel, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Oke guys, balik lagi di Shanting Beras Channel. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Ini dunia bela diri, ya kan? Nah, kebenaran kita kedatangan langsung dari seorang, bisa dibilang sensei lah ya, guru. Kalau lihat dari bannya udah hitam-hitam nih guys. Jadi kan itu tanda hitam jangan mendekat. Kira-kira oke? Santai om. Nah, jadi itu tadi. Mungkin sebelum kita jauh bicara soal bela diri ini, martial art lah ya, seni bela diri om ya. Oke, jadi kita akan perkenalkan ini ada Om Ucok. Ucok, nama aslinya Ucok, di kakak Ucok? Bukan. Oh bukan. Oh, nama masternya ini Ucok ya? Nama hari-hari. Nama hari-hari, oke. Jadi namanya Om Ucok. Nah, dan kebenaran juga Om Ucok ini ditemani oleh murid atau apa nih Om? Mahasiswa? Murid ya? Oh, masih murid berarti masih basic Om kalau murid Om. Oke, jadi itu guys. Nah, mungkin kita mulai aja. Hari ini bincang-bincang kita akan kita kupas sedikit bela diri yang biasanya kalau kita kecil-kecil kan yang kita kenal itu ada bela diri karate, mungkin kan taekwondo, kempo. Nah, ini ada suatu bela diri yang sebenarnya originnya juga dari Jepang. Cuman memang bisa dibilang kalau perkembangannya sudah pesat di Indonesia, tapi mungkin masih banyak yang belum kenal juga Om ya, karena agak lain disiplin bela dirinya Om ya. Jadi boleh Om perkenalkan diri dulu. Nama tadi sudah kan atau apa gitu? Oke, ya. Mungkin bisa. Boleh. Ini aja Om ya, biar enak Om ya. Oke, perkenalkan nama saya agak kuat dong. Ucok ya. Nah, nama sehari-hari itu ya. Ya, nama sehari-hari. Jadi kebetulan saya dan murid saya ini adalah praktisi bela diri Jepang, praktisi bela diri Aikido, kemudian Iaido dan Kendo. Oke, kalau Aikido sudah lumayan cukup kedengar. Kalau Kendo dulu ada komik tuh. Iya. Kalau gue dulu kecil-kecil ada komik. Apa ya dulu komik itu ya? Yang Kendo nih. Ada itu kan? Nah, tapi kalau yang satu lagi tadi apa? Iaido. Oh, oke. Berarti kalau ini kecabangannya itu beda Om ya dengan kayak karate atau apa? Apa yang bedanya itu? Kalau origin semua dari Jepang nih Om ya? Iya betul. Sebenarnya kenapa bukan kurang populer, tetapi memang mungkin infonya kali Om. Karena memang pertama di Indonesia ini lebih banyak pegiat bela diri itu masuk ke bela diri yang punya prestasi ya. Prestasi. Oh, kecabangan Om ya. Jatuhnya kecabangan olahraga Om ya. Cabang olahraga yang kemudian ketika kita masuk kita bisa berprestasi. Tapi untuk beberapa bela diri ada yang memang dia berlatih khusus untuk bela diri saja. Lebih kepada melatih fokus atau lebih kepada untuk melatih apa namanya diri atau kemudian membangun kembali apa namanya struktur tubuhnya. Oh, jadi lebih kepada kebutuhan yang di luar daripada sport. Benar. Tapi walaupun dibilang di luar sport, tetap ada Om yang namanya mungkin kayak kompetisi. Tapi untuk ininya belum kali Om ya. Kalau untuk kompetisi internal lah ya jatuhnya Om ya. Kalau untuk Aikido itu tidak ada kompetisinya. Tidak ada kompetisi. Tapi kalau untuk Kendo dan Iaido itu khususnya di Jepang ya, dan di beberapa negara. Di Indonesia juga sebenarnya ada, tetapi mungkin di daerah-daerah yang memang di sana itu ada dojo-dojo yang terafiliasi ke Jepang. Oh. Jadi mereka sering melakukan apa namanya eksibisi kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh
dojo-dojo atau tempat-tempat latihan yang terafiliasi ke mereka gitu. Tapi ada nggak Om keinginan untuk cabang ini, sebenarnya cabang ini bisa nggak kalau dibilang apa masuk ke dalam kecabangan olahraga di tingkat internasional lah mulainya kan? Kalau jadi olimpiknya lah gitu kan? Iya, kalau di Indonesia itu sebenarnya untuk bela diri yang sifatnya rekreasi itu ada apa namanya semacam wadah namanya KONI. Jadi kalau untuk yang sport kompetisi itu ada namanya KONI ya. Nasional Indonesia. Apa tuh KONI? KONI ini Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oh, termasuk ini. Jadi bisa yang seperti ini sebenarnya masuk ke situ sebenarnya. Jadi lebih kepada olahraga yang sifat tradisional. Atau olahraga yang memang lebih kepada rekreasi sebenarnya. Rekreasi ya. Seperti olahraga. Tapi biar rekreasi, pengertian di sini tetap ini memberi nilai untuk bela diri. Iya, betul. Fungsi utamanya kan memang bela diri, oke? Dan membentuk mental. Betul. Di hari ini guys spesial karena juga gue didandanin guys, pakai wardrobe. Iya. Kurang lebih oke? Kimono. Pakai custom khusus bela diri. Yang mungkin kita sering lihat lah di film atau di ini kan. Ini Om ini agak muridnya ini senyum-senyum terus ya. Emang guru tuh sering serius Om. Dari dulu guru tuh serius loh Jadi itu tadi luar biasa Om. Hari ini konten kita benar-benar dia minta suatu kedisiplinan loh Om di sini dan juga untuk memperlihatkan ini atribut-atributnya kira-kira Om. Oke, nah, jadi sebelum lebih jauh lagi Om, ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di awal apa-apa aja yang bakal kita bahas ini. Kita mulai dari Om dulu deh Om. Dulu pertama banget Om itu tertarik di dunia bela diri ini kenapa Om? Kebanyakan nih kan orang biasanya misalnya dulu berantem kalah nih, dendam nih kan, untuk SD kan, ya kan kalah telak, akhirnya cari jalan nih kan. Nah jadi termotivasi untuk bela diri, biasanya suka ada kayak gitu. Iya. Kalau Om gimana Om? Kalau bela diri secara umum ya, Om waktu awal pertama kali ya mengeluti bela diri itu dari SD kali ya. SD kelas kenapa Om? Iya kenapa? Itu karena ya mungkin karena di sekolah sering ada yang teman-teman yang suka bully kali ya. Oh berarti suka dibully, lucu kali Om dulu kecil ya, betul. Iya nanti boleh lah kalau ada foto kecil Om dulu Jadi kemudian diarahkan oleh adik ibu saya untuk ikut karate pada waktu itu. Gue dulu sering bully orang Om kalau kecil, cari yang lucu-lucu Om. Biasanya yang suka dibully. Tapi gedenya jadi serem Om transformasinya. Iya. Oh gitu Om ya. Terus dari SD sampai dengan SMA itu mengikuti bela diri karate. Karate ya, umum dulu Om ya, karate. Kemudian ikut juga taekwondo. Taekwondo. Kemudian pada waktu kuliah karena aktif di dunia kepecinta alaman, jadi bela dirinya tinggal. Lebih fokusnya sempat naik gunung. Iya, naik gunung Om ya. Terus apa namanya? Susul goa dan lain-lain. Jadi lebih ke olahraga. Bukan kayak di film-film ya, di gua latihan gitu kan. Set gitu enggak ya? Iya, terus kemudian setelah tamat kuliah, kemudian merantau ya ke Jakarta. Merantau. Di sana menjadi advokat, pengacara. Nah untuk mencari kegiatan apa namanya positif setelah pulang dari kerja ya. Jadi karena kalau di sana itu kan kita pulang dari kerja itu mungkin sudah sore dan macet ya. Iya. Jadi kita cari tempat latihan yang mungkin dekat dari kantor kita. Oke. Akhirnya bertemulah dengan pertama kali ya kenal sama bela diri ini, oke? Yang pertama kenal dulu dengan Aikido. Oh Aikido. Jadi kebetulan yang setelah saya cari-cari, saya ketemu dengan tempat latihan Aikido atau dojo Aikido itu, gurunya bernama Sensei Ari. Sensei Ari ini adalah praktisi Kendo dan Iaijutsu. Itu versi tradisionalnya dari Iaido. Jadi banyak ternyata cabang-cabangnya. Jadi berkenalan dengan Sensei Ari, kemudian karena saya aktif di latihan pada waktu itu, saya ikuti guru saya itu kalau dia lagi latihan di tempat-tempat di dojo-dojo yang berbeda. Kemudian beliau mengajak saya untuk latihan Iaijutsu. Jadi setelah Aikido dia diajak latihan Iaijutsu dan kemudian diajak latihan Kendo. Jadi untuk 3 bela diri ini gurunya cuma satu saya. Sensei Ari itu.
Kalau buka private itu 3 kali bayar tuh. Iya. Oke Om. Jadi nanti kita kupas lagi Om ya lebih jauh. Sebenarnya ada nggak Om? Kalau kita ngomong bela diri ini kan sebenarnya bukan untuk attack ya, menyerang. Namun juga bela diri Om. Ya. Pernah nggak pakai Om? Situasi tertentu pernah? Ada pengalaman nggak Om pernah kepake? Kalau secara saya dijalani, digangguin kan? Iya. Iya, digangguin cewek-cewek. Bela diri dong Om. Kira-kira lebih sebenarnya kalau untuk nah ini pengalaman Om, pernah nggak Om? Iya, pernah nggak Om? pengalaman kalau untuk apa namanya berinteraksi langsung ya. Mungkin ditodong atau di apa misalnya terancam lah Om gitu kan? Belum pernah ya. Belum pernah. Karena mungkin secara penampilan ya lebih mendekati yang melakukan kejahatan mungkin kan? Iya. Oh gitu Om. Maksudnya muka koplotan ya Om. Iya. Nah artinya gini Om. Artinya memang bela diri ini kalau gua lihat sebenarnya bukan untuk gagah-gagahan. Bukan. Artinya memang itu sudah pilihan terakhir. Kira-kira Om. Ini kalau di sehari-hari ya jadilah kita sehari-hari. Betul. Jadi kantor ya jadilah orang kantor. Jadi benar. Membentuk mental sebenarnya. Mental satria itu kan gitu kira-kira kan. Agar bisa menjadi pejuang di semua lini ya. Iya. Kantor benar-benar serius melakukan kerjaan. Kantor, dapur, sumur. Ya semuanya. Semua. Jadi Oke. apa namanya? Tidak serta-merta kemudian karena latihan bela diri ketika keluar dari tempat latihan itu ya kemudian tetap membawa apa namanya? Nih apa namanya? Gayanya lebih ke, tapi kita bawa nilai-nilai Confidence-nya juga ada di situ nilai-nilai yang ditanamkan aja yang kita bawa. Betul. Karena guys kalau dipikir-pikir kalau sampai kepake ilmu ini serem guys. Pedang guys. Iya. Jangan sampai kira-kira gitu. Tapi bukan tujuannya untuk meneror atau untuk ini orang kan. Oke, jadi itulah alhamdulillah ilmu bela dirinya biarpun sudah sampai level sensei nggak kepake ya. Nggak serem ngebayanginnya kalau kepake. Oke, jadi Om ini sendiri begitu masuk ke apa latihan yang serius lah bisa dibilang Om ini ikut dojo berarti Om? Iya, ikut tempat latihan. Tempat latihan ya, tempat latihan dojo ya, tempat latihan ya. Betul. Oke, apa Om membawahi perguruan atau? Kalau begitu pulang ke Palembang tahun 2014 di Palembang ini kan kita tidak punya cabang ya, tidak punya dojo yang terafiliasi ke Jakarta. Itu. Akhirnya saya bertanya kepada guru saya, bagaimana saya bisa latihan begitu saya kembali ke Palembang. Guru saya bilang, ya supaya kamu terus bisa latihan, kamu buka tempat latihan. Akhirnya saya bukalah tempat latihan. Tempat latihan yang pertama kali saya buka itu sebenarnya bukan Aikido. Jadi saya selain 3 bela diri itu, di dalam perjalanannya, hari itu punya murid senior saya di Aikido, namanya saya Surito. Itu beliau adalah guru Okinawa karate. Karate ya? Guru karate Okinawa ya, jadi karate yang versi klasik. Jadi itu dulu yang mungkin pertama kali saya buka. Setelah itu saya baru buka Aikido. Nah, pada perjalanannya, apa nama perguruannya? Perguruannya Takiotoshi Nangare Budokan. Takiotoshi itu air terjun. Nangare itu mengalir. Budokan itu sekolah bela diri. Kayak pagar alam Om. Iya betul. Banyak ini, bukan Jepang kali itu air terjun dong. Sekolah bela diri, air terjun yang mengalir. Oh, ada filosofi di situ Om ya. Artinya. Itu kalau secara perguruan kan itu ada tingkat ini Om ya, ada tingkat-tingkat. Itu sebenarnya mereka kalau Om untuk jadi seorang atau yang buka dojo tadi atau tempat latihan itu harus apa Mas? Om harus ngantongi apa atau sertifikat atau apa gitu? Kalau untuk grade itu kan terbagi menjadi sebenarnya secara umum jadi terbagi menjadi 3 ya. Pertama itu Toshinsa itu beginner dari murid sabu putih ya. Kemudian Mudansa itu murid yang sudah advance lah ya, immediate, intermediate ya, menengah. Jadi dia sudah punya sabuk berwarna kalau untuk Aikido. Tapi kalau untuk kalau yang baru tuh gini Om ya, kalau baru tuh 5 kali dipukul 4 kali masuk gitu ya. Kalau udah menengah 5 kali dipukul 2 kali masuk kan. Nah kalau sudah kayak Om kayaknya nggak ada yang masuk pukulan tuh Om ya. Karena nggak dipukul. Iya, jadi kalau untuk Aikido sendiri dia pakai
sabuk ya untuk melihat. Biasanya kalau kita tahu di karate itu kan ada sabuk putih, Iya, kuning, sama biru. seperti itulah kurang lebih. Sama oke. Kemudian setelah, tapi kalau untuk Iaijutsu atau Iaido atau Kendo itu dia langsung pakai bajunya sama. Sama Jadi, baju. Bedanya gimana Om? Yang mana yang anak baru? yang membedakannya ya mungkin kalau di internal bisa saling tahu ya, karena Oh, jadi ada khusus sabuk-sabuk gitu. Om ya? tapi kalau orang luar yang melihatnya ya mungkin dari tingkat apa namanya kemampuan dia untuk teknik sebenarnya. Jadi kalau untuk Aikido sendiri itu setelah level Mudansa itu sampai ke level Yudansa. Yudansa itu sabuk hitam ya. Yudansa sabuk hitam. Ya. Dari situlah Baru ada yang dandan ke atas itu Om ya? ya itu dandan ke atas. Tidak semua Yudansa atau pembangunan itu menjadi instruktur sebenarnya. Jadi ada kualifikasi tersendiri, ada penilaian sendiri di mana oh ternyata yang penguasa sabuk hitam ini bisa menjadi instruktur kayak gitu. Oke. Jadi tapi benar untuk syarat menjadi instruktur itu tetap harus ada ini Om ya? Dia Ada semacam sertifikat atau quality control dari pusat ya. Oke. Ini kita ajak ngobrol dikit nih anak muridnya nih. Pertama kali apa Om yang ada di pikiran Om untuk ikut ini? Kalau dulu Ini sebenarnya Om siapa tadi Om? Kenalin dulu. Kasih tuh. saya Wawan. Wawan. Dulu saya sebenarnya kenal sama Sensei Ucok kan juga waktu sama-sama di Jakarta. Kita ketemu di sana, tapi waktu itu saya belum belajar IAI. Saya pertama kali tertarik itu, yang saya tertarik ilmunya Sensei Ucok tuh Iaijutsu waktu itu gitu kan. Iaijutsu, tapi saat itu justru pada saat Sensei Ucok udah mau pindah ke Palembang. Jadi setelah di Palembang saya ngobrol kebetulan sama teman saya yang hari ini harusnya datang juga ke sini gitu. Ini muridnya Sensei Ucok juga. Jadi teman saya itu dari 2014 awal Sensei Ucok buka dojo di Palembang, dia udah ikut duluan kan. Katanya, wah asik nih, kok udah duluan belajar IAI kan, aku belum di sini kan ya. Nah ternyata Sensei Ucok kasih rekomen ke salah satu saudara seperguruannya Sensei Ucok juga, muridnya Sensei Ari juga di Jakarta. Jadi kita latihan bareng lah waktu itu, tapi beda jeda 2 tahun ya sih. 2016 baru Sensei Matthew namanya, guru saya di Jakarta. Sensei Matthew baru buka dojo di Bekasi, kebetulan saya tinggal di Bekasi waktu itu. Jadi saya latihan di Bekasi. Tadi teman saya tadi latihan sama Sensei Ucok di sini. Jadi baru pas kemarin tahun kemarin pindah ke sini, barulah saya mau gabung lagi gitu kan. Saya tanya, saya bisa nggak kita buka dojo lagi? Ternyata Sensei Ucok bilang dojo yang di Palembang baru tutup ya, makanya kita baru gabung lagi, bikin baru lagi gitu kan. Om ini sama, kalau dari segi level tadi hitungannya kayak ban hitam gitu sudah? Oh, kalau di IAI tadi kayak Sensei Ucok bilang nggak ada tingkatan sabuk ya, jadi jadi kalau berantem nih seri lah ya. Cuman gak enak aja udah kasih menang gitu ya. saya masih Nah, artinya gini Om, artinya kan kalau kita nih awam ya Om ya, kan tahunya kan karate, taekwondo yang umum lah sudah lama. Memang tadi kan kita agak bingung juga kalau melihat level itu kan gimana Om. Itu Om menempuh pendidikan sampai level bisa dibilang sekarang ini gimana prosesnya Om? Lama nggak itu? Atau ada ujian-ujian mungkin Om? Ada ujian. Bukan ujian hidup Om, itu ada kita ya Om. Ujian di sini maksudnya Om. Kalau ya justru kemarin saya sempat baru sampai menengah lah saya. Menengah ya. Baru intermediate saya belum rendah ini. Nggak enak. belum sampai itu belum. Keras nggak Om latihannya? Lumayan sebenarnya. Lumayan ya. Jadi fisik segala macam tetap kayak awalnya. Iya, latihan emang yang ditempa emang fisik duluan. Kalau emang IAI kan terutama kayak di awal-awal kan kita banyak latihan duduk ya dari latihan kuda-kuda lah ya. Nah, jadi mungkin kaki terutama sih harus banyak dilatih itu, paha gitu kan ya. Jadi mungkin kalau emang disupport pakai latihan weightlifting ya mungkin banyak latihan leg press gitu ya. Kalau di awal mungkin gitu. Gitu. Oke. Jadi itu tadi Om kurang lebih cerita soal sekalian informasi nih. Iya. Untuk yang di sana kan. Jadi mungkin kita coba bahas lagi Om. Karena saya juga sebenarnya agak bingung nih Om. Ternyata setelah kita ngobrol banyak hal yang agak di luar pemikiran saya Om soal ini. Kayak masalah level tadi beda ternyata. Sekarang boleh nggak Om jelasin mungkin apa sih
perbedaan paling basic antara kita bukan membandingkan ya, tiap bela diri kan punya style, punya ini sendiri. Tapi ini karena sama-sama dari Jepang, mungkin habitnya juga nggak jauh-jauh beda lah. Tapi secara prinsip apa sih yang membedakan antara karate atau apa dengan apa tadi aikido itu? Iya. Nah, apa yang membedakan itu? Bela diri Karate kan kosong ya karate. Kalau bela diri itu pertama yang jelas ada kaidah ya. Jadi kaidah bela diri itu yang pertama jelas kita bisa lihat dari bagaimana dia bergerak ya. Misalnya kalau kita bahas soal aikido itu kaidahnya ada 3. Yang pertama itu musubi ya. Jadi aikido itu selalu berhadapan dengan lawan. Jadi nggak mungkin dia di samping atau di belakang. Jadi dia hadapan. Jadi bagian tengah center ya kita. Ini bahasanya ini sering gue dengar di Susite. Iya. Yang lawan itu harus satu garis ya. Kemudian khususi ya. Jadi aikido itu begitu kita melakukan eksekusi. Itu kita lebih banyak untuk membongkar keseimbangan lawan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini hitungannya full contact juga, Om. Iya. Tapi memang dalam pelaksanaan eksekusinya aikido ini ada yang namanya nangare. Nangare itu mengalir. Jadi seolah-olah dia mengalir saja seperti menari gitu. Akan berbeda dengan yang satu rumpun dengan dengan aikido. Misalnya aikido ini kan turunan daripada aikido jutsu. Aikido ini yang energi itu apa? Iya. Energi itu apa? Pengertiannya macam-macam pengertiannya. Tapi lebih lebih dari itu sebenarnya kaidah bermainnya ya tidak lepas dari 3 ini. Jadi yang pertama dari musubi, dan nangare, mengalir. Tetapi ada rumpun lain yang mungkin masih saudaranya aikido, itu ada jujutsu. Dia tidak menggunakan yang ketiga, tidak menggunakan nangare, tidak menggunakan yang mengalir. Jadi terlihatnya agak lebih sedikit kontak lebih kasar ya mainnya. Tetapi ya sebenarnya itulah yang membedakan bela diri satu dengan bela diri lain. Jadi lebih pada kaidah bela dirinya. Kemudian bagaimana dia membentuk praktisinya itu mau dibawa mau dibikin seperti apa. Jadi kalau misalnya kalau kayak karate yang yang sport combat itu lebih kepada bagaimana membentuk praktisinya untuk bisa bertanding sebenarnya. Tapi kalau karate yang dia tradisi misalnya, karate kan ada katanya itu. Iya. Jadi paling klasik yang tradisi itu lebih membentuk bagaimana muridnya ini bisa untuk membela diri misalnya. Jadi tetapi memang tujuan awal sebenarnya pasti karena nama latihan bela diri ya pasti untuk bela diri ya. Tapi mungkin pada perjalanannya ada capaian-capaian lain yang pengen dicapai oleh praktisi bela diri tersebut, sehingga itulah kemudian yang membedakan antara bela diri A dengan bela diri B. Itu lebih kepada kaidah bela diri. Ini cerita Om tadi itu soal kaidah itu murid-murid tahu nggak? Iya, jadi sampai jadi kalau ujian buat tertulis juga Om. Teori. Kebetulan murid-murid saya. Kalau 3 kaidah ini tahu nggak nih muridnya? Murid-murid saya itu kebetulan ada yang sudah sabuk hitam di karate. Jadi pengembangan juga loh, Om. Iya. Kalau dia sudah dapat gelar pendekar misalnya di silat. Dan saya juga senang dengan orang-orang yang seperti itu karena mereka open mind ya. Dan arti kata mereka datang ke tempat latihan itu sebenarnya untuk melakukan pelatihan kayak itu. Jadi mau untuk mengulang lagi dari awal sehingga bisa mengerti sebenarnya perbedaan antara bela diri satu dengan yang lain itu ya seperti ini gitu loh. Karena kalau misalnya kita datang ke tempat latihan itu kemudian masih membawa embel-embel yang ada di badan kita, ya akan sulit masuk. Ibaratnya datang sebagai gelas kosong aja lah. Sehingga jadi ada filosofi gelas kosong sini Om. Iya. Jadi tadi kan banyak tuh filosofi kaidah sebenarnya tuh kalau mau digali lagi banyak. Tapi secara prinsip Om, kalau yang kita lihat nih kan sekarang Om nih bawa senjata nih, bisa dibilang Om nih, sorry Om, kita nggak tahu nama-namanya nih Om. Yang kita tahu kan ini samurai, katana gitu-gitu Om. Ini kayaknya yang secara prinsip Om, terlepas dari tadi kaidah atau filosofi, ada perbedaan kayaknya banyak penggunaan alat nih kayaknya Om, senjata Om.
Jadi Budo apa ya? karena kita hari ini bahas soal tiga bela diri, Tiga bela diri, Om. maka masing-masing bela diri itu sebenarnya ada peralatan-peralatan ya yang digunakan. Karena kan yang kita tahu kayak karate kan memang jarang di peralatannya kan. Iya. Ada artinya peralatan memang peralatan bela diri, bukan body armor atau Iya. ini kan. Ini kayak ada pedang, ada Iya. apa. Itu kan menunjukkan disiplin dari bela diri itu. Iya. Tapi dia Menggunakan memfokuskan pada alat. Iya. Tuh, walaupun kata Om juga di itu juga ada dia yang pakai Kalau di Aikido ada tangan kosongnya. tangan kosongnya, Iya. Om. Tuh. Nah, jadi mau kita bahas kalau soal alat ini, Om, Aikido sama Kendo. Aikido, Kendo, dan Iaido. Jadi tiga-tiganya ada alat semua. Pedang, Om, kebanyakan Om. Kebanyakan pedang. Pedang, ini katana. Cuman ada ini, Om, ada beda. Kalau samurai ini apa nih, Om? Kalau Kalau Kendo ini kan, Om, khusus Kendo, ini. ya. Nanti kita ini guys, kita bahas sedikit soal alat-alat ini. soal part-partnya. Part-partnya. Kalau ini Shinken ya, pedang tajam. Pedang saja. Pedang tajam. Hmm. Jadi kalau jenisnya ini disebut katana ya. Jadi ada beberapa jenis. Sebenarnya ini kalau ini katana, kalau dia agak lebih melengkung sedikit itu disebut tachi ya. Oh. Tachi itu saya pedang ya. Tapi pedang yang dipakai untuk bertempur ya. Mungkin lengkungannya agak lebih melengkung dari ini. Kemudian ada lagi yang namanya bunto. Bunto itu modern tachi yang dipakai tentara Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Tapi fungsinya sama, Om. Sama. Kita bukan maksud ini, Om. Ini kan memang kalau namanya pedang itu arahnya membunuh, Om. Dia Pada dasarnya bukan melumpuhkan kan, Iya, membunuh pada dasarnya prinsipnya kan. Jadi memang tentu untuk penguasaannya juga memang harus. Iya. Kalau kita perhatiin kan, kalau gue pernah lihat videonya kayak ada disiplin gitu, Om. Dari cara buka, cara nebas, Om. Ya betul, jadi memang betul-betul melatih disiplin sebenarnya. Yang kedua melatih fokus ya. Kalau misalnya salah, sebenarnya yang agak susah itu memasukkannya. Jadi ada istilahnya noto ya, memasukkan pedang. Oh, bahkan Karena yang setiap disiplin itunya pun ada Iya. istilahnya, Om. Yang luka itu sering pada waktu latihan untuk memasukkan pedang. Oh. Dan kalau mencabut sebenarnya tinggal. Kendo, Om. Ya, Kalau kita lihat Kendo ini prinsipnya sama aja, Om, penguasaan pedang. Iya, Cuman sama. dia lebih ke kayak bambu, Om. kalau Kendo Dan kontaknya langsung kayaknya, Om. dia lebih kalau di Eropa itu ada namanya fencing ya. Oh, Jadi memang iya. latihan untuk sport daripada bela diri. Full Jadi ini, Om. menggunakan senjata gitu. Oh. Jadi kalau dulu itu tradisionalnya ada namanya Kenjutsu. Hmm. Kenjutsu itu sama seperti Iaijutsu, jadi dia belajar senjata itu dengan form, dengan kata misalnya, dengan waza. Nah, tetapi itu kan tidak bisa dibikin kontak langsung ya dengan kawannya ya. Ya. Akhirnya kemudian mungkin seiring waktu berjalan ada inovasi untuk membuat satu bela diri yang bisa Kontak. melakukan kontak. Ya. Ya lah, Om, latihan bela diri pakai pedang. Gimana Om baik otaknya, Om? Makanya dipilihlah mungkin dipilihlah jenis Bambu. yang bukan bambu. Ya, tapi tetap pakai body armor, Om. Iya. Dan bambunya itu bambu 4 musim ya, karena kan kalau di sana kan 4 musim ya. Kalau di Wow, berarti kalau di Indonesia nggak bisa, Om, cuma 2 musim. iya, jadi Kurang, Om, ya? ada perbedaan Oh iya, cuaca Ya, mungkin iya. panas, dingin itu bentuk bambu lah kalau ini mungkin tekstur bambu segala macam ya. berbeda. Padahal Indonesia mereka bambu runcing, Om. Iya, Cuma benar. 2 musim, menang gitu. Benar. Benar sekali. Oke, jadi lebih lanjutnya nanti boleh lah, Om, ya, kita perkenalan alat-alat, Om, ya. Iya, Sama nanti kalau bisa, Om, kayaknya ini perlu tahu juga nih yang paling basic tuh cara megang kali, Om. Iya, cara penggunaan ya. Cara penggunaan ya. Atau kalau memungkinkan atau di sesi itu aja nanti, Om, ya. Iya, Om boleh tunjukin apa sih pegangan yang standar pedang. Iya, nanti sekalian kita tunjukkan alatnya. Boleh. Kita sekalian kupas sedikit bagaimana cara memegang, atau cara mencabut dan cara memasukkan. Boleh. Oke, kita langsung aja guys. Kita ke sesi untuk melihat cara dan alat-alat dari bela diri ini. Oke.